kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AUI, kita bertemu lagi di acara Inspira hari ini. Masih dalam suasana perayaan Hari Kartini bulan April 2025, kali ini Inspira mengangkat tema Kartini Berkarya Wanita Hebat Industri Kuat. Terima kasih untuk Sobat AUI yang telah bergabung dalam program Inspira yang merupakan program terbaru dari AUI untuk ngobrolin isu-isu asuransi dan juga kisah inspiratif. Hari ini menjadi kali kedua Inspira diadakan. Acara akan dipandu oleh saya Gina bersama dengan moderator dan narasumber yang pastinya relevan dengan isu yang akan kita bahas. Jika Sobat AUI mempunyai request topik lainnya, gampang banget tinggal colek aja kita melalui channel Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn. Tinggal kasih tahu ke kita aja opini apa yang mau dibahas pada Inspira berikutnya. Seperti tema Inspira kali ini, kami mengundang Sri Kandi Indonesia yang juga sudah bergabung di layar Zoom pada pagi hari ini. Izin kami menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Desire, Dr. Desi, dan Mbak Rena. Halo, selamat pagi Mbak Gina. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Selamat pagi Selamat semua Bapak dan pagi. Ibu Gina, Bapak dan Ibu-ibu panelis. Selamat pagi Ibu, semoga sehat selalu. Dan juga untuk narasumber kita satu lagi, nanti juga akan bergabung yaitu Ibu Sofi Suryasa. Sobat AUI silakan untuk open kameranya. Silakan untuk open kameranya dan kemudian kita akan foto pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, peserta sekalian, tanpa berpanjang lebar, Inspira kali ini akan membahas bagaimana peran wanita hebat di industri asuransi dengan pastinya mempunyai perspektifnya masing-masing yang unik dan beragam dalam berinovasi, mengambil keputusan, dan lain sebagainya, yang nanti akan dikupas tuntas oleh moderator dan narasumber kita pada hari ini. Izin kami menampilkan profil moderator terlebih dahulu sebagai berikut. Ya, silakan ditampilkan profil moderator. Oke, semoga sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Christine Ballerina, wanita yang akrab disapa Rena, telah bergabung di Lipo General Insurance sejak tahun 2012. Saat ini Mbak Rena ditunjuk sebagai Deputy Head Corporate Secretary, merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor yang aktif mengikuti berbagai pelatihan dan juga sertifikasi. Tahun 2023 beliau mengikuti di Insurance School Non-Life of Japan, ISG Basic Course, dan telah tersertifikasi CPGRC. Dan juga selain itu penghargaan yang telah Mbak Rena dapatkan tentunya banyak sekali ya. Hingga saat ini salah satunya ialah menjadi the first runner up dan juga mendapatkan predikat dengan kategori the best essay pada acara AUI Young Manager Award ke-7 2024. Untuk itu langsung saja silahkan dimulai Mbak Rena. Makasih Mbak Gina. Baik, selamat pagi Sobat AWI semuanya, Bapak Ibu panelis, Ibu-ibu narasumber atau dan rekan-rekan semuanya ya. Selamat bergabung juga dengan kita di sebuah kehormatan sebenarnya untuk saya bisa menjadi moderator di sini di acara Inspirasi Asuransi Indonesia dengan tema yang sangat mengena sekali. Kartini Berkarya Wanita Hebat Industri Kuat, dan saya di sini nanti bersama dengan ibu-ibu narasumber akan berbagi banyak cerita ya, karena menurut saya tema ini nih sangat sangat mengena untuk kita semua, karena ini bukan hanya menjadi slogan, mungkin ibu-ibu juga atau panelis rekan-rekan sobat semuanya, ini bisa menjadi refleksi bagi kita perempuan modern yang terus berkontribusi aktif di industri asuransi umum ini, dan tentunya dari sini kita akan belajar banyak. Oleh karena itu tanpa berlama-lama saya ingin segera memperkenalkan ibu-ibu hebat, narasumber hebat kita yang tentunya sudah berkiprah lama di industri kita dan telah membuktikan kepemimpinan mereka
di industri asuransi di tingkat tertinggi baik internasional maupun internasional. Boleh ditampilkan CV-nya, Bagina. Yang pertama saya mau menyapa, halo Bu Desire. Bagaimana di sana Bu? Sehat Bu kabarnya Bu? Selamat pagi Mbak Rena, selamat pagi ibu-ibu panelis dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang telah hadir dan bergabung di talk show ini. Kabarnya baik, luar Baik, biasa. Bu. Baik, Oke. Ibu Edita Thalia Desire ini atau biasa disapa Ibu Desire ini beliau merupakan Direktur Hukum dan Kepatuhan dari Zurich Insurance, di mana Ibu juga aktif ya Bu di AAUI sebagai Dewan Pengurus Pusat dan Wakil Ketua di bidang Hukum Kepatuhan, Klaim dan Agensi. Ibu juga diakui sebagai salah satu dari 500 wanita paling berprestasi dalam sektor keuangan dan BUMN oleh majalah Infobank di tahun 2024. Beliau merupakan lulusan dari salah satu universitas di Indonesia dan melanjutkan gelar magisternya dan sudah lebih dari 26 tahun berpengalaman di dunia hukum dan keuangan dan menjadi salah satu wanita berpengaruh tentunya di industri asuransi Indonesia saat ini. Kalau Bu Desire nanti kita akan banyak Iya, bercerita ya tentang Ibu ya. terima Selanjutnya kasih. saya mau kenalan juga dan menyapa Ibu Dokter Desi. Bu Desi, apa kabar Bu? Ya, selamat pagi Mbak Selamat Rena. pagi Bu. Kabar Oke, baik, selamat kabar baik pagi. ya, puji Tuhan Ya, ya. selamat pagi semua. Iya, oke. Ibu Desi Kusuma Yati atau biasa disapa, saya manggilnya Ibu Desi atau kadang Dokter Desi sih. Beliau merupakan Direktur Bisnis Life and Health dari Indo Perkasa Sukses Jaya Reasuransi yang telah berkecimpung lebih dari 20 tahun sejak mulai berkarir di tahun 2002 di SINA. Dan beliau juga merupakan dari sisi operasional industri asuransi dan sebelum bergabung dengan Inare, Ibu Desi ini adalah Direktur Operasional di Jagadiri atau PT Sentral Asia Finansial yang merupakan sebuah perusahaan asuransi digital. Dan beliau juga berkontribusi dalam organisasi di industri asuransi, salah satunya sebagai Ketua Umum Peruji, Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia dari periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Kemudian juga pernah menjadi bendahara Perdok Jasi dan juga beliau juga banyak berkecimpung di organisasi-organisasi lainnya. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran dan dengan memiliki berbagai sertifikasi keahlian baik contohnya A3IJ dan juga A2. Oke, yang ketiga mungkin saya mau menyapa Ibu Sofinya belum hadir ya. Mbak Gina Mas Ilham. Jadi Iya, betul. saya mungkin Betul, Mbak bacakan Rena. dulu profil singkat Silakan. beliau, Ibu Sofi Suryasnia. Beliau merupakan Direktur Kepatuhan dari Asuransi Digital Bersama yang lahir di Bandung dan memiliki seberagam sertifikasi kompetensi. Dan selain di asuransi umum, beliau juga sebagai dosen mengajar di perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, dan beliau juga aktif dalam asosiasi seperti AUI Indonesia, kemudian Risk Management Professional Association di IRMAPA dan lain sebagainya. Beliau ini merupakan lulusan D3 akuntansi dan sudah menempuh pendidikan juga sampai dengan S3 manajemen bisnis. Dan yang terakhir beliau mendapat penghargaan sebagai pemenang Top 4 Call Paper yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2019. Untuk mengenal lebih dalam tentang beliau sebelum beliau hadir di sini, mungkin boleh tolong diperlihatkan video singkat beliau untuk menyapa para panelis dan sobat AUI pagi hari ini sebentar. Yang saat ini membidangi compliance dan manajemen risiko. Saat ini saya memang sebelumnya bekerja di perbankan dan dana pensiun. Selain itu juga saya masih berkarya di sebagai pengajar maupun trainer-trainer untuk bidang-bidang keuangan, accounting, finance, kemudian juga khususnya pelindungan konsumen yang saat ini menjadi mandatori ya untuk di OJK. Demikian
Terima kasih kepada AUI yang sudah mempercayakan pada kita untuk bisa sharing session di sini dengan para perempuan-perempuan yang luar biasa di asuransi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gina atau Mas Ilham. Saya lanjutkan kembali. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusi atau talk show kita dengan ibu-ibu inspiratif hari ini, Ibu Desire, Ibu Desi, dan Ibu Sofi. Nanti kalau sudah bergabung tolong diinfokan ya Mbak Gina, mungkin tolong diupdate saja. Bu Desire, Bu Desi, Hai. Bu, ini temanya kan inspiratif sekali ya, masih di bulan Kartini juga. Jadi saya kebayang nih kita banyak bercerita tentang bagaimana perjalanan karir ibu, strategi ibu sampai sekarang ada di posisi yang tinggi ya. Kalau dari saya lihat ini tuh bukan hal yang mudah pasti. Kita mau mengupas banyak atau ibu bisa sharing baik dari sisi profesional dan nanti kita akan menyentuh juga ke personal nih. Mungkin panelis-panelis juga penasaran gimana ibu bisa membagi waktu sampai bisa sukses ke sekarang. Tapi sebelum mulai ke ujung nanti, saya mau coba cari tahu dari ibu. Boleh nggak sih ibu diceritakan gimana perjalanan karir ibu dari awal, lalu tantangan yang ibu hadapi sampai dengan di titik ibu saat ini sesuai ya, bidang kerja ibu masing-masing, dan apa yang mendorong ibu mau berkarir di industri asuransi. Mungkin saya mulai dari Bu Desire dulu ya Bu ya. Boleh di-share Bu, gimana Bu perjalanan Oke. karir ibu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perjalanan karir saya dimulai dari setelah saya lulus kuliah itu, waktu itu kalau hukum kita lulusan hukum, yang paling bergengsi itu kan biasanya, kerja di kantor law firm, ya kan, Oke. kantor firma hukum, ada juga biasanya, yang masuk langsung ke dunia dunia kantor gitu ya, dunia perusahaan. Nah, saya mulai itu pertama kali eee eee, dulu tuh ada yang namanya buku telepon, warnanya kuning, tebal banget. Nah, isinya itu saya nggak tahu mungkin kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah, Oke. itu di situ, eee, saya nggak ada koneksi. Saya benar-benar mencoba sendiri, eee, saya di buku telepon itu ada satu aspek di mana ada yang namanya kantor, jadi mereka ada satu section di mana kantor pengacara. Itu hampir semua kantor pengacara yang listed di situ, itu saya kirimin. Surat lamaran saya waktu itu masih belum ada Kayak email kertas tuh, ya Bu ya? pakai kertas, pakai amplop, harus pakai perangko ke kantor pos, itu semua saya lakuin. Dapat beberapa panggilan, dari panggilan itu ada yang oke dan lebih banyak enggaknya. Lebih banyak, ya udah kemudian, ada tes, kemudian dipanggil, lebih banyak, "Oh maaf, lain kali ya, next time ya." Oke, tapi itu tidak membuat posisi saya menjadi, apa namanya, mundur. Nyerah ya Bu? Saya terus maju terus dapatlah karir di satu law firm yang mid-size, kemudian, kebetulan saya dapat, nggak lama saya dapat panggilan lagi dari kantor law firm yang, top 10 di Indonesia, tier 1. Nah, saya pindah ke sana. Saya kerja di law firm tersebut kurang lebih selama 4 tahun. Law firm being in a top tier law firm, waktu itu karena saya juga masih muda, dan baru memulai karir, kita tuh harus bekerja dengan semangat yang luar biasa, dari pagi bahkan sampai subuh gitu, kemudian paginya udah harus hadir lagi, mulai lagi kerja di kantor lagi gitu ya. Bahkan kalau kita lagi ada satu deal yang lagi ongoing, itu bisa spend waktu seperti itu tuh bisa cukup lama, bisa berbulan-bulan ya. Jadi memang stamina itu penting banget. Tapi apakah saya dalam perjalanannya itu happy? Tentu ada momen di mana saya, eee, mengeluh ya, saya mengeluh karena, ini kok kenapa susah sekali ya gitu. Tapi kemudian saya jalanin, saya lihat, oke kalau ini susah, how do I make this work for me? Ya, mmm, sesudah saya jalanin itu semua, memang pada waktu ngejalanin nggak gampang, apalagi waktu kita masih muda ya. Jadi kayaknya udah, aduh, tingkat kesabarannya tuh nggak tinggi, karena
at that point in time I don't have anything to lose, ya kan. Jadi ya udah kalau misalnya saya merasa saya lelah gitu ya, ya saya ambil cuti dulu sehari, terus kemudian saya maju lagi dalam pekerjaan saya. Nah, itu saya lakukan selama 4 tahun. Kemudian, saya ngambil S2 di Singapura. Setelah itu saya kerja di law firm di Singapura, tapi kemudian pas ketika saya bekerja di law firm di Singapura itu saya merasa, maybe this is not for me. Kenapa? Karena, waktu itu saya baru mulai keluarga kecil, saya baru punya anak gitu ya. Jadi saya pikir waktu kerja di law firm itu sangat-sangat demanding. Is this the right time for me to do this? Karena saya udah kerja di law firm cukup lumayan gitu Tight ya. banget ya Bu di situ ya berarti ya. Iya, dan demand-nya kalau di Singapura tuh jauh lebih tinggi. Oke. Jadi saya ngerasa, oke, mungkin saya saatnya ada option nggak nih untuk saya sebagai lulusan hukum. Optionnya salah satunya adalah in-house. Yang namanya in-house itu berarti kerja sebagai legal di perusahaan. Nah, kemudian, kita satu keluarga boyongan ke Indonesia dan saya memulai karir pertama saya sebagai in-house itu di perusahaan asuransi umum, Oke. swasta multinasional juga. Nah, dari situ cukup berpindah-pindah ya, karena, saya merasa, oke, I've done this, I've dealt with that, so what's next? Jadi saya selalu memakai mindset bahwa, oke, saya sudah memahami ini, jadi apa yang bisa saya pelajari lagi berikutnya. Dan kebetulan juga, kesempatan itu ada. Jadi saya pindah dari perusahaan asuransi umum, masuk ke asuransi jiwa, yang kebetulan juga itu satu grup, ada dana pensiun, ada aset manajemen. Nah, saya juga belajar banyak di situ. Kemudian saya pindah ke satu perusahaan asuransi umum lagi karena saya tertarik menjalani satu aspek yang secara detail dan secara lengkap ada sesuatu ada sesuatu ilmu yang baru yang saya dapetin di sana yang saya nggak bisa dapetin di tempat lain. Kemudian dari situ saya kerja di bank swasta dan pada akhirnya sekarang saya kerja di, tempat saya sekarang. Jadi secara in a nutshell itu perjalanan karir saya, Mbak Rena. Bu, tadi sebelum ke Ibu Desi, saya menarik sekali ada satu part yang saya dapat dari Ibu. Yang paling menarik adalah saat Ibu bilang, saat saya capek, saya berhenti dulu, saya istirahat dulu, baru saya lanjutkan lagi. Sebegitu berpengaruhnya ya Bu istirahat itu untuk kita atau untuk Ibu. Nggak apa-apa berhenti dulu, baru nanti kita lari lagi, istilahnya seperti itu ya. Jadi Betul. kadang kan kita ada di mode overwhelmed atau capek, terus maunya kayak kita kejar terus gitu, tapi malah itu jadi blunder buat kita sendiri. Tapi tadi Ibu kasih sharing bahwa nggak apa-apa berhenti dulu, istirahat dulu karena itu memang kita butuh, baru kita lari lagi. Apalagi tadi Ibu tambah setelah Ibu boyong keluarga ke Singapura, Ibu sambil sekolah kan, tapi Ibu tetap berkarir dan itu pasti nggak mudah ya Bu ya. Iya, betul. Untuk yang pertama, sekarang nih setelah saya udah mulai matang gitu ya, saya jadi berpikir ternyata well-being itu penting. Penting untuk saya dan penting untuk keluarga saya. Karena kalau saya merasa diri saya Oke. tuh terlalu lelah, saya nggak bisa berperform dengan baik di kantor maupun menjadi seorang ibu yang baik di keluarga, bahkan menjadi Oke, seorang anak yang betul. baik untuk orang tua saya, seperti itu sih. Jadi well-being is very Bu, important. berarti tantangan paling besarnya Bu, kalau bisa saya simpulkan atau saya tanyakan kembali, tantangan terberat sepanjang karir Ibu ini, itu di bagian mana Bu? Apakah tadi saat Ibu sekolah, terus sambil bekerja juga, sambil berbagi keluarga, atau ada hal lain yang paling berat gitu, yang menurut Ibu ini menjadi titik balik Ibu sampai akhirnya Ibu bisa sampai ke posisi sekarang? Mmm, Kalau yang namanya tantangan tuh pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada, di kehidupan personal maupun di kehidupan, profesional. Tapi apa yang kita lakukan dalam menghadapi tantangan itu yang paling penting. Jangan, kalau saya itu, yang paling penting adalah how we balance it, ya kan. Balance itu penting karena kalau kita di keluarga baik-baik saja, pasti ada yang kita atau di pekerjaan kita melakukan sesuatu, yang memakan waktu, menyita waktu, pasti ada yang kita korbankan,
ya kan? Pengorbanan tuh pasti ada. Jadi kalau misalnya saya menghadapi kerja yang harus long hours dan kebetulan ada satu hal yang ada project atau ada apa gitu ya, mau nggak mau saya harus mengorbankan waktu saya bersama keluarga saya. Oh, Nah, begitu juga kalau misalnya kalau saya, kalau saya nemenin anak saya belajar, pasti saya harus mengorbankan kerjaan yang harus saya lakukan di kantor, seperti itu. Jadi balance dari tantangan tersebut adalah kita make a conscious effort dan kita membuat, satu pertimbangan internal kita timbang sendiri, assess sendiri, mhm. tantangan mana nih yang mau kita ambil saat ini, dan tentunya semua itu pasti harus ada hal lain yang tidak kita lakukan, seperti itu. Oke, Bu. Nanti kita akan kupas lebih lanjut tadi ya bagian Ibu yang membagi waktu ini ya. Terima kasih Bu Desire untuk sharingnya terkait dengan perjalanan karir Ibu, tantangan sampai dengan Ibu ada di titik sekarang. Sekarang saya mau mendengar Ibu Desi. Hai Bu. Halo, selamat Halo, pagi Mbak Rena. Bu Sudah Desi. sampai kantor nih. Saya Sorry. mau melontarkan pertanyaan yang sama sih sebenarnya supaya para panelis atau sobat Awi di sini bisa eh, banyak gitu ya insight-nya, tidak hanya dari satu narasumber tapi juga dari Ibu Desi juga. Tadi dari Ibu Desire kita sudah dengar demikian ceritanya Bu Desire sampai di titik sekarang. Kalau dari Ibu Desi sendiri, boleh diceritain nggak Bu selama berkarir 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun ya Bu ya? Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun di industri, sekarang Ibu pegangnya bisnis, Iya, direktur bisnis bisnis. life and health ya di Ya, lalu asuransi. bagaimana Ibu bisa sampai ada di titik ini? Tantangan apa? Atau mungkin sama tadi dengan Ibu Desire, keluarga juga jadi concern Ibu. Mm. Boleh Oke, diceritain? ya mungkin ya sama ya, perempuan bekerja pasti ada tantangan dari keluarga gitu ya, nggak cuma di kantor. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya berkarir di asuransi itu eh, apa ya, mungkin agak kecebur awalnya ya. Nggak sengaja ya Bu ya? Nggak sengaja. Jadi saya lulusan kedokteran, saya angkatan pertama di Universitas Pembangunan Nasional Veteran yang saat ini mungkin statusnya udah negeri ya, di Jakarta Selatan, di Pondok Labu. Jadi waktu saya lulus dulu, zaman itu lulus kita kan harus PTT, harus tugas ke daerah. Nah, itu kita biasanya setelah lulus itu kan cepet-cepetan daftar PTT di wilayah yang sebenarnya kita pengen gitu ya. Nah, kebetulan karena saya pengennya adalah di Jawa Barat, jadi antriannya tuh panjang waktu itu bisa sampai lebih dari 2.000 antrian. Nah, sejak lulus itu akhirnya sambil menunggu PTT itu kan saya ada praktek-praktek ya. Kalau dokter umum itu praktek kan nggak bisa yang hanya sekedar buka praktek, udah gitu jamnya kita bisa tentuin. Rata-rata tuh dokter umum dulu kalau kerja kita hanya bisa kerja di UGD atau di klinik-klinik 24 jam. Nah, saya kebetulan yang menikahnya cepat, jadi saya belum lulus dokter, jadi baru sarjana kedokteran sudah menikah Oke, dan langsung punya anak, masih muda ya Bu waktu itu masih pasti Bu muda, ya? umur 22 tahun. Wow, Jadi iya, jadi saya lulus dokter itu sudah punya anak satu. oke. Jadi pada saat itu sambil menunggu PTT akhirnya praktek-praktek 24 jam kan. Nah, karena punya anak 24 jam itu kan agak susah gitu ya. Kita merawat anak juga, kemudian kita juga harus kerja di klinik 24 jam gitu. Jadi sering meninggalkan anak di rumah gitu. Nah, pada saat itu ada cita-cita pengen ngambil spesialis, tapi ternyata kadarullah ya takdir orang tua saya, ayah saya meninggal dunia, jadi mendadak juga. Jadi pupuslah cita-cita saya waktu itu untuk ngambil spesialis. Kenapa? Karena saya anak pertama, ibu saya waktu itu tidak bekerja, jadi kan bisa terbayangkan tidak ada dana lah untuk masuk ke sekolah lagi untuk spesialis. Jadi yang terpikir saat itu adalah gimana caranya cari kerja. Jadi sampai klinik 24 jam tuh bisa tiap hari. Kemudian akhirnya komunikasi sama suami gimana caranya tetap bisa klinik 24 jam tapi anak di rumah juga ada yang jaga gitu kan. Tapi itu challenge gitu ya karena kan nggak gampang gitu karena anak masih bayi, masih balita susah untuk ninggalin.
Kemudian muncullah tawaran dari teman saya waktu itu, ada nih perusahaan asuransi yang membutuhkan dokter. Waktu itu bayangan saya adalah klinik dokter. Jadi ada perusahaan punya klinik, terus Iya. kliniknya butuh dokter gitu kan. Bayangannya kan seperti itu. Terus oh enggak, ini di administrasi katanya gitu. Oh ya udah coba aja deh saya bilang gitu. Akhirnya saya coba. Waktu itu ada perusahaan namanya PT Asuransi Umum ya, Esina Insurance yang saat ini sudah jadi cap general ya. Oh, Jadi dulu sempat jadi Esina, kemudian jadi Esina Japro ya, Jaya Proteksi. Setelah itu ganti sekarang jadi cap general. Terus pada saat bekerja ternyata kan nggak 24 jam kalau di kantor kan. ya. Nah, Kita itu gimana, dokter Bu? taunya kerja di rumah sakit 24 jam. Ternyata kalau kerja di kantor tuh cuman 8 jam 9 to atau 5 8 gitu ya. ya. Kok seru ya kerja di sini. Langsung Dan change ternyata beda ya dari 24 jam cuma jadi 8 jam gitu, Bu. iya, cuma 8 jam. Udah gitu ternyata masih ada relate sama ilmu saya gitu. Jadi kan saya megang waktu klaim health-nya, Oke. klaim kesehatannya untuk Kesina. Oh, Hmm. ternyata hanya memang lebih ke administrasi. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata yang menawarkan pekerjaan di asuransi untuk dokter itu ternyata banyak. Disitulah terbuka wawasan gitu ya. Oh, ternyata dokter itu nggak hanya kerja di rumah sakit atau di klinik atau praktek sendiri, tapi ternyata bisa kerja di perusahaan dengan jam kerja 9 to 5 gitu kan. Nah, dari situlah saya ternyata akhirnya kok jadi asik ya. Sampai akhirnya waktu itu SINA pun memberikan kesempatan saya untuk tetap bisa melakukan PTT. Waktu itu saya dapatnya di Kerawang. Jadi saya dapat waktu dua hari dalam seminggu itu boleh praktek keluar ke Karawang Jadi gitu loh. dua-duanya bisa Ibu dapetin ya, Bisa mulai di terus kantor, mulai setelah di situ. Itu iya setelah ya, luar biasa, selesai Bu. selesai PTT ternyata boleh balik lagi untuk jadi dokter di Di situ. asuransi gitu loh. Oke. Jadi dan disitulah saya akhirnya memutuskan karena anak juga tambah banyak, Iya. saya ada tiga, akhirnya suami sempat apa namanya menanyakan kamu jadinya maunya serius di mana, asuransi atau di Oke. medis. Yes, akhirnya Nah, bisa dengan memutuskan ya yang dengan kedua. pertimbangan waktu, akhirnya saya memutuskan di asuransi. Tapi memang saya harus megang komitmen dari ibu saya, orang tua saya bilang, kalau kamu serius di asuransi, so bikinlah asuransi itu jadi spesialisasinya kamu, karena kamu nggak bisa spesialis di medis. Oke. Makanya akhirnya pas di asuransi inilah saya fokus belajar, karena di kedokteran kan nggak ada belajar asuransi. Saya belajar waktu itu ngambil sertifikasi di Pamjaki khusus untuk asuransi kesehatan. Jadi belajar tentang managed care, tentang asuransi kesehatan, basic-basicnya semua di sana. Jadi Kemudian ya nambah lagi di Loma, nambah lagi di Amai gitu loh. sampai Ibu ada di titik sekarang. Jadi kalau saya bisa Ya, rangkum nih perjalanan karir Ibu, intinya memang dari awal Ibu itu tidak pernah menolak yang namanya opportunity atau tantangan. iya, Jadi betul. Ibu ambil, terus Ibu punya komitmen, lalu Ibu mau belajar. Ibu mau Iya, belajar betul. ini, itu, dan sampai akhirnya Ibu bisa sampai pada titik Ibu sekarang. Iya, Komitmen itu mm-mm. juga penting ya. Untuk soal komitmen Betul. nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bu Desi, nanti di Ya, sesi mhm. selanjutnya. Oke. Terima kasih Bu Desi untuk sharingnya, sangat menarik sekali dan menginspirasi. Bu Sofi apa sudah bergabung, Mbak Gina? Ya, Mbak Sudah, Gina. tetapi belum bisa ini ya Oke, sebentar ya ya. sudah saya lanjutkan saja, berarti kita Makasih, saya kembali dengerin dulu lagi ya. ke iya, Bu Desire. Halo Bu, tadi kita udah dengar juga nih dari Ibu Desi tentang bagaimana perjalanan karir. Kalau bicara soal perjalanan karir, pasti ada, Ibu kan sekarang udah di posisi leader ya Bu, di posisi yang lumayan tinggi. Dan sebagai leader, saya mau tanya Bu, dalam menapaki karir-karir Ibu, khususnya di bagian terkait dengan kepemimpinan Ibu. Industri kita ini kan masih identik ya, atau saya melihat sih memang masih banyak didominasi oleh lelaki. Tapi gimana sih pandangan Ibu untuk bisa bersaing, untuk bisa melit tim yang mungkin Ibu punya tim laki-laki, tapi Ibu juga punya atasan laki-laki. Bagaimana menyeimbangkan gitu kita sebagai perempuan lalu bertemu dengan rekan kerja yang laki-laki baik sebagai atasan maupun sebagai tim. Ini balancingnya seperti apa ya Bu ya?
Karena pasti ini juga tantangan dong untuk Ibu Desire maupun Bu Desi. Bu Desi mau jawab duluan atau saya, Bu? Silakan Silakan Bu nih. Desiree. Oke. Siapa aja? Dari saya udah kerja kira-kira di 8 perusahaan ya, 8 kantor lah karena 2 kan law firm. Nah, dari situ hampir semua bos saya itu laki-laki semua. Hanya 2 di 2 tempat yang bos saya perempuan. Jadi, justru menurut saya ya, eee, ini memang kalau di asuransi itu memang quite male dominated, tapi tergantung juga demografinya. Nah, bagaimana saya menghadapi bos saya yang laki-laki gitu kan ya pertanyaannya berarti Karena yang biasanya mungkin ego ya Bu ya tetap ya. mmm, kita kita ngertiin aja. Pertama, tentu selain mereka sebagai bos pasti semua bos punya ego lah ya, bukan hanya laki-laki atau perempuan. Kalau saya ngelihatnya itu sebagai, sesuatu hal yang cukup wajar untuk manusia, tanpa memandang gendernya. Nah, saya mencoba untuk memahami, apa sih sebenarnya yang dia setelah misalnya, ada satu instruksi gitu ya, saya coba memahami apa yang, saya putar ulang lagi di dalam kepala saya, apa yang sebenarnya dia maksudkan, bos saya itu maksudkan, dan apa sih sehingga bisa sampai pada kesimpulan begitu. Terus saya juga bertanya kepada diri saya, mmm, oke, saya mencoba memahami juga, karena kan kalau sebagai bos itu kan misalnya karena atasan saya berarti CEO ya, CEO kan pasti ada tuntutan-tuntutan lain selain tuntutan, Iya, memastikan bahwa hukum, resiko hukum dan resiko kepatuhan di perusahaan itu terjaga, pasti ada resiko lain, resiko bisnis atau resiko-resiko lain. resiko lainnya. So, I put myself in my boss position gitu ya. Jadi membantu saya untuk pacify myself. Jadi dalam arti, oke saya mengerti posisi kamu dan saya mengerti kenapa kamu memberikan instruksi seperti ini. I understand you dan tentunya karena sebagai bos tentunya mmm, dia punya pandangan kan pasti ada aspek-aspek yang berbeda dari pandangan saya. Jadi differences is okay, tapi how we reconcile those differences is also equally important. Jadi kalau misalnya saya sama bos saya bukannya nggak sering saya sama bos saya tuh punya perbedaan pandangan, tapi kemudian saya take a break sedikit, terus saya maju lagi dan see how I can convey my message better to him, how he can understand my position better. Nah, di situ biasanya saya, mendapatkan respons atau outcome yang lebih baik dari bos saya karena kita sama-sama, memikirkan apa yang paling penting untuk perusahaan ini. Itu sih. Jadi punya tujuan yang sama dan memastikan bahwa kita tuh melihatnya dari satu aspek yang sama. Punya pendapat yang berbeda, oke. Kalau misalnya setiap bos pasti punya ego, bahkan saya sendiri karena saya punya tim, saya pun punya ego. Setiap manusia pasti punya ego. Itu kalau saya manage up. Tapi kalau manage down, ya essentially, saya mencoba untuk, eee saya mencoba untuk treat my team as I would like to be treated by my boss. So what I don't like, then usually my team won't like too. Jadi dan itu satu proses yang saya juga masih belajar nih sampai sekarang karena perjalanan cukup panjang. Life is always continuous learning kan. Oke Bu Desire. Jadi sebenarnya gimana kita menyatukan visi atau tujuan yang sama, either itu manage up maupun manage down. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah siapapun pasti punya ego ya Bu ya. Jadi kita coba untuk mengendalikan ego kita masing-masing tanpa memandang gender. Dan kalau dari Bu Desi sendiri, ada nggak yang bisa Ibu sharing tentang hal ini? Gimana sih Bu bisa manage up and manage down, khususnya kita bertemu atau punya rekan kerja yang memang berbeda gender untuk Mm-mm. membangun tim yang baik. Dan kalau manage up mungkin ya tadi seperti Bu Desi bilang kita punya menyatukan visi ini seperti apa gitu caranya. Oke, ya ini alhamdulillahnya selama saya bekerja ini saya punya pengalaman dua ya. Pernah punya CEO yang juga perempuan,
kemudian pernah juga yang laki-laki gitu, walaupun memang banyaknya Dua-duanya pernah laki-laki. ya Bu ya? Tapi dengan itu saya jadi punya inspirasi atau punya istilahnya apa ya, panutan lah gitu loh. Kalau untuk punya bos yang perempuan tuh harus seperti apa, yang laki-laki bagaimana. Jadi ternyata karena memang beruntungnya bekerjanya adalah di dalam kota, maksudnya tidak ada banyak keluar kota ya, walaupun sebenarnya di bagian saya ada juga tugas-tugas kayak dulu waktu di klaim tuh investigasi sampai ke daerah. Waktu itu saya pernah sampai ke Makassar, pernah sampai ke Kalimantan gitu kan. Jadi tapi ternyata saya bisa gitu loh, walaupun saya perempuan. Ternyata setelah pengalaman sekian lama ini, jadi ternyata yang penting kalau di dunia asuransi itu adalah komitmen kita ya. Sebagai perempuan kalau udah niatnya kerja ya all Hmm, in gitu kan. semuanya. Tapi pernah nggak sih Bu, maksudnya kita memanfaatkan sisi kelembutan kita sih sebagai perempuan atau wanita untuk menghadapi atasan atau mungkin tim yang dari sisi gender itu berbeda. Kadang kan kita ada Oh sisi ya. sensitif ya Bu ya. Nah, Ini yang gimana? menarik Tapi kalau saatnya kalau dari sisi saya yang menarik Hah? malah dari sisi pekerjaan saya dulu pernah jadi maksudnya pernah investigasi. Jadi sampai harus eh, sampai harus ketemu bareskrim di daerah gitu ya. Mm-mm. Nah, saya kan perempuan, tiba-tiba harus datang ke kantor kepolisian. Itu kan langsung apa istilahnya ya? Responnya tuh memang kelihatan seperti Iya Bu, merendahkan, istilahnya beda ya. apa istilahnya menyepelekan lah gitu ya. Tapi karena kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, berusaha untuk menyamaratakan dengan yang ada di sana gitu. Nah itu ternyata kita bisa. Jadi challenge-nya itu ternyata kalau kita memang ada sisi di mana kita memang harus mengeluarkan sisi kita perempuannya, Mm-mm. lemah lembutnya ketemu sama polisi Jadi yang harus tahu nih apa? kita menempatkan diri ya Bu ya, Iya sebagai gitu, perempuan ya. seperti itu. Terus nanti pada saat kita ketemu sama kliennya yang komplain, Oke. marah-marah, lawyer, yang apa, biasanya kan kalau kita di asuransi suka ada, apa istilahnya, ancaman ya, tahu-tahu duduk di depan saya, pistol taruh di meja gitu. Seperti itu juga pernah ngadapin. Nah itu bagaimana kita, sisi perempuannya kita juga bisa digunakan di masing-masing Dan situasi kita, gitu loh. oke, Ternyata situasi kita. banyak plusnya buat kita itu gitu loh. Bisa bisa menempatkan di berbagai macam situasi. Nah, Oke. itu yang juga saya gunakan setiap kali membangun tim. Jadi berusaha untuk membuat strategis dari sisi Nah, ini posisi-posisi bagaimana juga strategi gitu posisinya loh. nih? Pasti Strategi kan posisi, jadi ya, tim kita jangan laki-laki semua, jangan perempuan semua, tapi dibagi sesuai dengan apa namanya kompetensinya, kemudian keahliannya, baik dari sisi komunikasi, dari sisi pekerjaan apa administrasi itu ternyata laki-laki dan perempuan itu kelebihan sebenarnya bisa di masing-masing ya, sama gitu, punya keunggulan masing-masing di masing-masing. Nah, ini mungkin yang bisa kita garis situasi bawahi juga masing-masing. Bu ya, Iya. untuk rekan-rekan sobat AAWI semuanya. Mungkin di sini banyak wanita yang bergabung. Bu, kalau Ibu eh, nanti Bu Desire boleh tambahin lagi atau Bu Sofi juga udah bergabung ya. Kalau kita nih sebagai perempuan, Ibu sebagai leader melihat kelebihan perempuan yang menjadi tim Ibu, itu contohnya apa aja sih Bu? Misalnya kan tadi Bu Desi cerita ya, analisa atau apa Bu? Ya, jadi Rata-rata apa eh, sih sebenarnya kalau perempuan nih bisanya apa gitu? eh, jadi sepengalaman saya selama bekerja ini ternyata kalau kita punya apa namanya punya pekerjaan job desk yang membutuhkan detail, detail dalam eh, apa analisa pelaporan, kemudian arsip gitu. Saya lebih prefer perempuan yang handle gitu loh. Tapi kalau misalkan saya punya job desk di tim saya itu yang harus banyak jalan keluar, komunikasi pihak keluar, negosiasi, itu ternyata banyak di laki-laki gitu loh. Karena lihat marketnya juga, kadang kita bagi dua juga marketnya. Kalau saya di bisnis sekarang gitu ya, ada marketnya kan ada yang misalkan ternyata klien-klien kita banyakannya bawa bapak gitu loh. Nah itu bikinlah tim yang memang nanti
komunikasinya ada dua, ada Bapak-bapak perempuan gitu. dan laki-lakinya. Terus Ibu nanti yang istri. ternyata masuknya ke ibu-ibu, ya ibu-ibu yang masuk gitu. Oke, Jadi oke. Bu Desire strategi itu mau harus tambahin nggak nih? balance. Bu Desire mau tambahin nggak? Kalau dari ibu sendiri gimana strategi merekrut tim atau bukan merekrut, tapi mendevelop tim gitu, melihat dari kelebihan kita sebagai perempuan. Mmm, mencoba mengerti apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya di tim saya itu juga mayoritas sih perempuan ya, ada laki-laki juga, tapi mayoritas perempuan dan eee, bia mayoritas juga sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak, juga ada yang single. Caranya gimana sih? Saya melihat kalau misalnya, eee, kalau tim yang laki-laki itu, eee, mereka laki-laki itu kan, kalau saya nggak salah itu ya, eee, dari sisi logikanya sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita ngomong sama, tim yang laki-laki tentunya harus pakai logika, terus juga kalau dengan yang perempuan itu, kreatif dan logika. Jadi juga kita be kita kita sesuaikan cara kita komunikasi, style kita berkomunikasi dengan masing-masing tim member. Tentunya kebetulan tim member saya, semua tim saya tuh semua cukup stabil ya, dalam artian mereka biasanya udah lebih dari 2 tahun, jadi kita juga sudah mempunyai chemistry yang baik, kita bangun chemistry yang baik. Mmm, jadi saya bagaimana cara saya menghadapi tim saya itu saya modify tergantung dengan karakter dari masing-masing tim. Tapi yang paling penting adalah saya sebagai seorang atasan tentunya saya harus melakukan bimbingan juga kepada mereka. Bagaimana caranya? Ada coaching, terus juga, kita juga ada outing juga. Jadi oke, work is demanding, but we also have fun in work. Jadi seperti itu, saya nggak membedakan ini laki-laki atau ini perempuan, tapi saya berdasarkan dari karakter dari masing-masing orang Karakter dan dan juga chemistry-nya ya, Bu. betul, dan juga mengertilah, terutama kalau ada juga laki-laki yang sudah berkeluarga, kalau bukan hanya wanita aja yang bisa, berkeluarga, tapi ada juga laki-laki dan wanita yang berkeluarga, jadi pengertiannya lebih tinggi. Karena Mm-mm. sekali lagi saya tempatkan di posisi mereka, diri saya di posisi mereka, Mhm. if I were them, what would I do? Seperti itu. Jadi lebih mengerti, jadi pengertian itu Memahami. karena itu human human aspek Iya. seperti itu sangat membantu untuk retain tim kita dan, memotivasi tim kita sih, itu yang saya rasain. Oke. Thank you Bu Desire. Jadi human touch-nya memang harus ada kita sebagai leader, apapun gendernya. Intinya seperti itu ya Bu ya. Bu Sofi sudah bergabung ya. Bu Sofi. Ya, sudah. Halo Bu, apa kabar? Halo. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran banget Bu. Tadi kita udah coba memulai dengan Bu Desire dan Bu Desi nih Bu. Iya. Soal perjalanan karir beliau sampai beliau ada di titik sekarang, tantangan terbesarnya sampai dengan beliau melihat bagaimana ibu-ibu Bu Desire maupun Bu Desi mendevelop tim dan memanage timnya Ya. itu seperti Mbak, apa? boleh sebentar aja. Suara saya nggak terlalu kedengeran. Saya pindah dulu sebentar ya. Oke, jadi memang banyak cara ya sebagai leader, apalagi kita di sini wanita, untuk bisa mendevelop tim baik itu mau timnya perempuan mau timnya laki-laki. Tadi Iya, saya karena kan tim kita nggak ngerasa kan bahwa iya Bu, nggak mungkin saya bisa memperlakukan tim saya yang laki-laki beda sama yang perempuan, gitu kan. iya Karena mereka merasa, "I'm also your team," iya kan. Jadi, saya mencoba memahami itu aja sih. memahami satu sama lain Nah, itu penting iya ya Bu ternyata ya Bu iya, ya. betul. Oke, tapi Ibu sendiri Bu Desire pernah nggak sih kalau dari situ ngelihat prospek kita nih Bu di Mhm. industri itu sebagai perempuan gimana sih Bu? Oh Bu Sofi sudah hadir ya. Nanti saya kembali lagi ke Bu Sudah. Sofi ya Bu Desire ya. Aduh, mohon maaf ya. Nanti kita bahas lagi soal itu. Ya, Bu Sofi, boleh nggak diceritakan secara singkat aja gimana ya. perjalanan Ibu sampai dengan di titik sekarang, tantangannya sampai dengan Ibu bisa manage tim, mungkin nanti bisa diceritakan sedikit, silakan Bu. Oh iya. Eh, ya, yang pasti semuanya juga jalur langit ya. Jalur langit ya, restu Tuhan ya Bu Tapi ya. ya kita berusaha memberikan yang terbaik. Saya memang berkarir dari
perbankan ya sebelumnya ya di perbankan ya sebelumnya ya seperti itu. Nah, jadi yang tadinya apa namanya eh, dunianya dunia industri keuangan memang dari perbankan, terus dana pensiun, terus sekarang asuransi seperti itu. Memang sebelumnya asuransi ini juga asuransi umum ya, asuransi umum yang di mana pemegang sahamnya di antaranya juga ada dana pensiun seperti itu. Nah, bersyukur saya eh, diajak bergabung ya di asuransi ini oleh para pemegang saham dan Pak Dirut. Sekarang saya ucapkan terima kasih juga ya. Seperti itu diberikan kesempatan untuk itu. Nah, sebentar itu, nah setelah itu saya disebutnya eh, menjadi tantangan baru gitu untuk masuk ke dunia asuransi. Jadi betul Bu Desire tadi ya, ketika kita fit and proper, Bu Desi juga pasti ditanya, itu gimana nih, kan kita baru nih di dunia asuransi ya. Sebelumnya memang di perbankannya juga saya mengurus asuransi juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu jauh lah seperti itu gitu. Dan saya tahu persis seperti apa. Yang penting kita tahu apa eh, mekanisme dan ilmunya seperti itu. Dan memang saya sedikit sejak tahun 2000 memang saya mengajar ilmu keuangan, akuntansi dan akuntansi perbankan dan akuntansi asuransi juga diantaranya gitu ya. Memang mau nggak mau harus terjun ke dunia keuangan seperti itu. Nah pas ditanya oleh ditanya oleh penguji di Fit and Proper juga begitu. Bagaimana risk manajemennya dan sebagainya. Nah itu benar-benar bekal ya, ilmu itu bekal. Jadi ketika saya di dana pensiun eh, apa namanya dengan dunia yang berbeda ya dari perbankan, dunianya yang investasi, saya harus melakukan istilahnya belajar lagi sendiri nih tentang investasi seperti apa. Saya kurs sendiri, bahkan saya waktu itu kurs sendiri dengan ya dengan kocek sendiri ya gitu. Nggak, Soalnya ketika nggak kita hemat ya, mengajukan juga tapi kan nggak apa-apa untuk investasi gitu ya, Bu ya. iya seperti itu Investasi ke gitu. ilmu Jadi gitu ya. betul, jadi pendidikan itu penting bukan hanya untuk pendidikan sekolahnya saja formal ya, seperti Bu Desira, Bu Desi, dokter, illegal gitu. Tapi saya selain accounting juga saya belajar tentang governance, sertifikasi. Kalau di Banyak investasi, ya. di dana pensiun, saya belajar tentang CSA, CIB, ya untuk bagaimana IPO. Dan kebenaran nih, kan kebetulan qadarullah ya, pas tahun ini juga Bank Asuransi Digital Bersama juga IPO. Jadi seenggaknya tahu sedikitnya, oh ini harus bagaimana melakukan keilmuannya lah. Dari sisi keilmuannya lebih kepada itu. Kalau Jadi soal sama ya, Bu ya. prakteknya mungkin Bu Desire dan Bu Desi itu juaranya ya. Terus terang kalau saya benar-benar harus banyak belajar nih sama ibu-ibu cantik. Jadi sama nih Bu Sofi sama tadi kalau saya dengar dari Bu Desire, dari Bu Desi, jangan pernah berhenti belajar apapun Yes. bagiannya. Kita nggak pernah tahu opportunity datangnya dari mana, dari mana itu kita siap gitu ya Bu ya. Oke, Ya. Betul, betul. terima kasih Bu. Ini mungkin dari tadi juga ditunggu-tunggu oleh para penulis. Saya juga penasaran sih Bu. Kita masuk ke sesi eh, personal ibu-ibu. Ibu Eni Ya. adalah ibu-ibu pekerja yang juga memiliki anak, memiliki keluarga. Pastinya dengan kesibukan ibu-ibu sampai bisa tadi, ibu-ibu bisa sekolah, mengambil sekolah tinggi maupun baik itu formal maupun sertifikasi, itu pasti bukan hal yang mudah juga. Bagaimana membagi waktunya? Apakah pernah ada feeling guilty gitu ya Bu ya? Karena kan kalau saya bayangkan, saya belum nikah, tapi saya coba membayangkan saya punya anak, saya harus berkarir, saya bekerja, tapi tiba-tiba besoknya anak saya bilang, Mama mau belajar buat ujian besok, tapi mamanya lagi sibuk ngurusin meeting yang lain. Nah, itu gimana Bu menghadapinya? Mungkin dari Bu Desire dulu, Bu Desi, baru nanti Bu Sofi bisa di-sharing nih tentang hal ini. Oh, saya nih kemarin dari hasil kita ngobrol-ngobrol, saya anaknya yang paling muda ya. Jadi saya agak-agak minder nih sama Bu Desi sama Bu Sofi. Tapi nggak apa-apa Bu, kan semua peranan ibu ada juga di Iya, sama iya, nih. iya. Oke, bagaimana saya memanage rumah tangga saya ya, dalam hal ini adalah anak-anak saya. Saya punya anak 3 laki semua. Jagoan Mmm, semua ya Bu ya. jagoan semua, benar. Mmm,
dan bagaimana saya membalance antara kerjaan dengan kehidupan personal. Nah, I'm still learning. Saya sendiri merasa bahwa kalau yang tadi saya bilang, kalau saya kerja sampai malam, ya kebetulan terus kemudian saya nggak bisa ngajarin anak saya, berarti kan anak saya harus saya korbankan. Kalau saya, jalan sama keluarga saya, sama ibu saya gitu, atau sama adik saya gitu kan, saya mengorbankan, eee, pekerjaan saya yang seharusnya saya kerja atau bahkan my me time gitu ya. Nah, pada waktu saya punya my me time, saya mengorbankan waktu bersama anak saya misalnya, ngajakin dia nonton kayak gitu. Jadi, memang saya nggak bilang itu sesuatu hal yang mudah, tapi kita memang harus memilah-milah mana yang saat itu merupakan prioritas kita. Tentunya, as we grow in our career, itu kita pasti punya prioritas, di mana prioritas itulah yang nanti yang nanti akan yang menurut saya dalam pengalaman saya itu selalu membimbing saya sehingga, eee walaupun tidak mungkin bisa pernah balance, akan tetapi sedikit demi sedikit saya mencoba menjadi, orang yang berusaha lebih baik dalam melakukan, dalam melakukan peran saya baik di kantor maupun di rumah gitu ya. Jadi kadang-kadang kan i ini saya ngaku aja kali ya, kita tuh kalau stres di kantor pas pulang pasti bawaannya kesel aja kan. Nah, tuh kasihan tuh anaknya nanti diomelin Iya. lagi. Nah, Itu gimana, Bu? waktu saya masih lebih muda, begitu saya nyampe rumah, itu saya langsung, wah saya pokoknya udah ini deh, udah kepikirannya tuh udah bawaannya tuh pengen marah gitu ya, sedikit aja Mhm. kayaknya kok, aduh langsung ngomelin lah gitu ya. Tapi seiring dengan umur gitu ya, seiring juga dengan, tuntutan pekerjaan, itu saya menjadi lebih baik dan saya tetap mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, dalam hal me-manage, eee, ekspektasi saya. Jadi Maksudnya gimana tuh, Bu? nah, jadi gini, kalau misalnya nih, tiba-tiba pas saya pulang ke rumah anak saya datang, "Mom, saya dapat segini nih nilainya dari sekolah, Oke. are you okay?" Ya saya akan nanyain dia, "Oke kenapa?" Terus juga saya tanyain dia, "How you could do things better in the future?" Jadi dengan itu saya ngelihat kan ada komunikasi antara saya dengan anak-anak dan komunikasi itu adalah komunikasi yang positif dan saya nggak ngasih jawaban ke mereka, tapi saya nanyain biar mereka ngegali sendiri ini di dalam mereka, Mmm. how they can become how they can do things differently next time and how they can do things even better next time. Jadi walaupun waktu saya apalagi kita sekarang di Jakarta ini kan macet ya, Mhm. dari itu ada bahkan kadang-kadang bisa sampai 2 jam sekali jalan gitu kan. Jadi nggak mungkin waktu saya di kantor plus perjalanan itu akan melebihi waktu saya di rumah. Jadi how we do that, ya selain weekend pergi sama anak-anak, tapi itu juga kita memberikan persiapan mental anak kita nanti untuk masuk ke dunia kerja pada waktunya. Jadi memang quality time itu bagi ibu dengan keluarga itu penting dan juga komunikasi yang teratur dengan anak-anak dan menggali bagaimana mereka bisa mandiri nantinya ke depannya. Seperti itu ya, Bu ya. Betul. Baik, kalau dari Bu Desi dan Bu Sofi gimana nih Bu? Bagaimana Hmm. menurunkan apa ya ekspektasi supaya nggak ada feeling guilty nih sama anak-anak atau keluarga? Iya, saya sampai sekarang pun mungkin masih kadang apa namanya ada feeling guilty-nya gitu ya. Apalagi ngalamin akhirnya membesarkan anak yang masuk ke zaman era yang bukan zamannya kita lagi gitu kan. Gen Z gitu yang sekarang tuh Iya, iya. apa ternyata kita berjuang lagi. Dulu saya berjuang untuk anak-anak masih balita, saya pergi kerja kan menitipkan anak di rumah dengan mbaknya,
yang mungkin saat itu masih ada neneknya, kemudian masuk lagi di era dia sekolah, masuk lagi di era dia remaja gitu kan, sampai sekarang akhirnya saya pun ngalamin lagi, belajar lagi ternyata harus menghadapi anak-anak yang masuk ke era Gen Z nih, which is yang cara berkomunikasi, kemudian cara apa namanya lifestyle-nya itu bisa dibilang udah Beda. cukup ada gap ya dengan kita gitu saat ini gitu loh. Jadi ya jangan jangan saya selalu belajar dan belajar bagaimana apa mendidik anak, berteman dengan anak supaya tetap ada komunikasinya yang apa istilahnya jangan sampai putus gitu loh komunikasinya antara kita orang tua dengan anak. Apalagi sekarang kan zamannya memang udah akhirnya mau nggak mau kita harus belajar lagi sebagai orang tua menghadapi dunia anak sekarang. Dunia anak yang kalau saya eranya sekarang kan anak-anak saya udah mulai masuk ke dunia kerja ya, Ya, selesai sekolah gitu. Nah itu belajar lagi kitanya memahami dunianya mereka sekarang. Itu sih jadinya oke. berusaha apa ya menurunkan ego. Mendalami mereka juga ya. Jadi sebenarnya sama ya, Bu Desire ada meng-highlight juga soal komunikasi gitu ya, Iya, komunikasi, itu yang quality time, dan penting. itu juga memang ternyata hal yang sangat penting bagi ibu-ibu untuk ini. Em, untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan panelis yang hadir, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di typing saja atau nanti di raise hand di sesi di Q&A-nya. Nanti di sesi Q&A kita akan bahas pertanyaan rekan-rekan. Dari Bu Sofi sendiri gimana nih Bu? Gimana Ibu Ibu yang anaknya paling besar ya kalau nggak salah ya dibanding dengan Bu Desi. Kalau Bu Desi aku lupa deh. Gimana Iya. Ibu bisa punya anak-anak yang berprestasi nih, tapi juga bisa membagi waktunya dengan karir baik gitu. Sebentar, saya jadi double ini. Saya mau apa, pakai laptop karena biar ada ini ya Oke. background Silakan Vibi. Bu. Sebentar, 1 menit. Ya, jadi rekan-rekan atau sobat AUI yang mau bertanya atau memiliki pertanyaan dari sesi kali ini, kami persilakan, saya persilakan untuk dapat mengetik di kolom Q&A atau nanti bisa raise hand. Nanti Q&A-nya bisa kita bacakan. Iya, Bu Mbak Des. Rena, Ya, sambil nunggu teman-teman ngetik, itu saya sepakat banget sama ya, tadi yang Ibu Desi bilang, gimana komunikasi Bu? gitu ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan banyak seringnya gadget itu membuat yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan, Kan, betul. ya kan. Nah, jadi mungkin salah satu yang saya lakukan gitu ya, karena saya kebetulan punya waktu sama anak-anak tuh cuma weekend atau hari tanggal merah gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah, saya punya rule, mungkin Nah, bisa rule-nya apa berguna tuh juga Bu? untuk di-sharing ya. Rule-nya gimana Jadi tuh, Bu? kalau kita lagi pergi makan, atau kita di meja makan, atau kita di restoran yang kita makan, Mm-mm. itu all handphones down. Semua handphone harus ada di meja dan tidak boleh ada yang nyentuh. Oke, Iya, jadi pada waktu kita menarik. makan, iya, itu adalah waktu kita bersama dengan keluarga, gitu kan. Nah, jadi termasuk saya juga. Jadi pertama-tama saya juga, masih, pengen megang handphone gitu ya, Mm-mm. musti ngeliat email nih, ada Mm-mm. nggak nih, email yang penting-penting gitu ya. Tapi kemudian berjalannya waktu ternyata itu oke, karena kita jadi fokus untuk berbicara dengan anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita, gimana harinya mereka, hari itu sekolahnya gimana, guru-gurunya gimana, teman-temannya gimana. Jadi kita bisa dapat, komunikasi sama anak dalam Berkualitas waktu ya Bu ya. betul Jadi betul, tapi dalam itu waktu yang dalam. selama ibu makan aja atau sama di hari itu? Hanya pas berapa lama Eee, tuh kira-kira di offin tuh Bu? Selama makan aja, Bu. Oh, Jadi tapi makannya waktunya saya panjangin tuh. Saya makan bisa 2 jam, 3 jam gitu oke. kan, heeh. Baru Jadi setelah itu boleh kok lagi ya. betul, baru setelah itu boleh. Tapi kemudian juga saya membatasi kalau misalnya hari libur, ada beberapa hari-hari libur yang besar, saya bilang saya batasin waktu, screen time mereka, Mm, mm, mm. itu sih. Saya
kurang tahu apakah bisa dipakai juga nih mungkin untuk untuk keluarga-keluarga lain. Tapi untuk saya itu berguna Works banget sekali. Ibu ya. Oke, Abu Sofi apa sudah bisa terhubung kembali? Oke, kalau Bu Desi sendiri ada tipsnya nggak? Tadi kalau Bu Desire kan kasih ada punishment and ada sanksinya ya Bu. Kalau misalnya nanti Bu Desire kalau mereka main handphone gitu gimana tuh? Tiba-tiba lagi makan. Uang jajannya saya nggak kasih minggu depannya. Kalau Bu Desi gimana? Ada nggak rule yang dibuat khusus untuk menjaga atau membuat kualitas komunikasi itu tetap terjaga? Kalau Bu Desi tadi kan buat rule itu ya. Kalau Bu Desi gimana? Eh, saya sama suami karena menghadapi era yang cukup signifikan berbeda gitu ya, perjalanan dari mereka bayi, balita, remaja sampai dengan sekarang udah masuk era dewasa itu, jadinya lebih ke arah berusaha menurunkan ego. Jadi kita yang berusaha apa istilahnya ya, bertanya ke mereka maunya bagaimana, eh, lebih banyak membuat kesepakatan akhirnya kesepakatan bersama jadi tidak tidak ada punishment tapi komitmen gitu jadi sepakat ya misalkan kalau misalkan sekarang ini saya sudah masuk daerahnya kalau mau kumpul keluarga even keluarga kita aja itu harus biasanya dalam hitungan bulanan jadi bulan depan misalkan mama mau kita nanti ada acara ini tanggal ini jadi di tanggal itu tidak boleh kalian bikin acara sendiri kita komitmen kumpul di rumah misalkan kegiatannya apa dan kita ngobrol komunikasi gitu kan, menggali informasi dari anak-anak. Jadi berusaha seperti itu karena tadi ya saya bilang feeling gitu tetap ada ya, karena Mm-mm. kita nggak bisa sepenuhnya Ya, membantu baik. mereka harian gitu. Jadi akhirnya adalah ya berusaha menurunkan ego, mengalah, tapi kita berkomitmen bersama dan itu ternyata bisa diterima oleh mereka gitu loh. Jadi mereka udah tahu kalau mau apa namanya eh, ngumpul bareng itu ngobrol bareng tanpa tanpa melihat HP udah nggak perlu Saya tahu lagi. diinfoin lagi jadi mereka nggak enak sendiri oh iya kan perjanjiannya kita komitmen mau ngobrol ya ini gitu. Oke. Kalau saya ini thank you Bu Desi. Kalau Bu Sofi gimana Bu? Ibu kayaknya anaknya paling besar nih dibanding ibu-ibu yang lainnya. Yang nomor satunya Paling kalau saya tua, nggak salah. Itu gimana yang sampai pasti bisa saya paling tua. menyumbang prestasi? Iya, saya paling tua mungkin ya. Eh, Ya, mungkin saya juga kalau untuk kondisi yang sekarang ya anak-anak yang dengan dunia yang hari ini dengan penuh gadget yang seperti itu saya Iya, juga mungkin nggak tahan ya dan saya juga nggak janji tuh anak-anak saya bisa challenge banget. iya gitu. Nah, mungkin anak saya yang sekarang untuk menerapkan ke anak saya, ke anaknya itu yang lumayan berat juga kayaknya seperti itu ya. Nah, Oke. jadi akhirnya karena dia mungkin saya melihatnya dia tidak memperkenalkan dulu kepada balita ya si handphone itu, tetapi lebih kepada kalau sekali-sekali tahu gitu, tapi harus apa kayak activity gitu, bikin activity gitu, kayak bikin apa ya activity di rumah kayak gitu, gitu seperti itu. Nah contohnya seperti saya ini kalau misalnya karena saya usahakan yang lokasinya itu antara sekolah dengan kantor itu yang dekat, jadi saya pikir itu Oke. supaya saya bisa ya jam 12 siang itu orang lain kan bilangnya, ih Bu Sofi mau makan siang kemana lagi sih? Tiap siang keluar gitu ya, ngedate 5 lagi gitu ya, ngedate sama anak gitu ya. Jadi saya ngeliat, terus udah gitu gimana ada prestasi apa, ataupun ada keluhan apa, ataupun ada weakness apa gitu ya. Sampai sempat waktu umur berapa ya, kelas 3 SD lah ya, dia sempat mah kenapa ya asalnya dia ada prestasi ya, terus kenapa ya rankingnya kok jadi ini kenapa ya? Terus bilang, kayaknya aku kata yang anak gede tuh, kayaknya aku banyak main games dulu waktu zaman PlayStation ya. Kalau gitu aku main gamesnya nanti aja Mbak, pas Sabtu Minggu aja ya. Dia taruh sendiri di bawah baju-bajunya dia di lemari ya udah gitu. Jadi apa awarenessnya sendiri di atas kesadarannya sendiri. Terus kalaupun ada prestasi ya seperti apa ikut Olimpiade dan sebagainya itu memang
ayo kadang-kadang dia juga, aduh aku jenuh deh, pengen pengen gaul, pengen main dan sebagainya. Ya udah, kamu nggak usah terlalu berat seperti itu juga. Mama juga nggak maksa gitu ya. Cuma kalau memang misalnya kamu punya prestasi, kamu juga Pak akan senang hati, akan bahagia, ya itu silahkan. Tapi kalau misalnya jadi beban ya jangan gitu. Jangan Jadi saya juga dipaksakan. nggak memaksakan. Tetapi kalau misalnya kita punya prestasi, ya alhamdulillah bisa dinikmati gitu. Itu aja seperti itu gitu. Jadi nggak usah harus dipaksakan juga. Yang penting kita bisa apa menghargai lah, menghargai mereka prestasi sebagai apa eh, kejarannya apa gitu ya. Memang yang satu dua teknik ya, nggak ada yang ikut saya perbankan apa sebenarnya nggak ada. Nah, Masing-masing punya kebebasan memilih ya Bu ya, sesuai dengan kebiasaan memilih kebutuhannya ya. ya. Tuh, kebetulan yang pertama kan Semang sekarang udah kerja ya di Ya. Astra PI, kemudian yang kedua di Amazon AWS ya. Nah, memang capaian itu juga mereka sendiri lah istilahnya eh, yang zaman sekarang itu yang harus harus berdarah-darah lah ya Mm-mm. mencari kerja itu benar-benar mereka harus fight gitu ya seperti itu. Dan background pendidikan juga akan menjadi hal yang utama buat dia Mm. gitu ya. Nah, untuk itu kamu upayakan gitu ya. Misalkan seperti IPK jangan kurang dari 3 ya please gitu. Tapi bukan bukan itu sebagai pintu masuk ketuk-ketuk. Tapi kalau kamu memang mau menjadi pengusaha atau bukan berarti boleh ya dikurang dari 3 itu. Karena ini zamannya memang mensyaratkan itu kalau kita misalnya jadi IPK-nya kurang. Nah, akhirnya bukan karena tuntutan dari kita dan sebagainya, tapi tuntutan perusahaan lain kan zamannya gitu Iya, seperti iya. itu. Jadi Jadi kita memang juga zamannya bukan sudah mau mempersyaratkan memaksakan ya, itu Bu. Iya. tapi tetap ya walaupun kita bilang, kita orang tua nggak boleh memaksakan betul, tapi tetap kita harus punya koridor-koridor supaya mereka juga sadar gitu bahwa itu nggak bisa. Kayak nomor 3 nih beda, misalkan santai gitu ya anaknya eh, Perempuan apa ya Bu, ini pasti beda sama ya kakak-kakaknya perempuan ya. girly ya gitu. Nah, tapi dia harus bikin punya tanggung jawab juga gitu, seperti itu. Ya Intinya dari itu saya sih, ditanamkan lah ya Bu ke anak-anak ya. iya betul. Jadi Oke. prestasi nggak usah harus juara olimpiade kayak kakak-kakaknya nggak usah, nggak Ya apa-apa. tidak, Tapi tapi dia diberi punya prestasi kebebasan. yang lain dan ya alhamdulillah dia bisa masuk SBM ITB juga gitu ya. Ikutin kakak-kakaknya tapi bukan teknik gitu ya. Tapi dia bisa Oke. eh, apa menunjukkan bahwa dia juga ikut mau bertanggung jawab gitu. Tapi posisi yang lain gitu. Gitu. Seperti Iya, itu. iya Bu. Jadi banyak banyak cara yang memang ibu-ibu lakukan untuk menjaga Iya, komunikasi, membangun itu semua iya. supaya feeling guilty-nya nih agak merijus sedikit. Tapi Nah, itu. by the way Bu, kayaknya kita terbatas sih waktunya juga sudah Ya, hampir selesai. Mungkin saya mau lihat oke. dulu ada pertanyaan nggak ya di kolom Q&A? Bentar. Sepertinya tidak ada ya. Oke, sebelum kita tutup Bu Ibu, terima kasih banget nih. Saya juga jadi banyak insight baru gimana ibu-ibu ini bisa berkarir tapi juga tidak melupakan keluarga. Bagaimana working balance-nya dibentuk walaupun tidak balance. Mungkin ya kita berusaha untuk bisa maksimal ya balancing antara karir, pekerjaan, tetap belajar, kemudian keluarga, anak-anak sampai anak-anaknya juga bisa sukses. Itu bukan hal yang mudah, tapi tadi ibu-ibu sudah berbagi gimana caranya supaya itu bisa direalisasikan. Nah, sebelum tutup, mungkin ada nggak satu dua closing statement dari Bu Desire, dari Bu Desi, dari Bu Sofi yang bisa dibagi kepada Sobat AAUI yang hadir saat ini supaya kita sebagai perempuan tetap bisa apa ya namanya bersinar lah baik sebagai profesional maupun secara personal. Mungkin dari Bu Desire boleh diberikan Bu? Oh, oke. Tapi sebelumnya ada pertanyaan itu Ada di chat. maaf ya Teh. Oke. Baru Nah, ya. masuk. Caranya Masuk belajar ya. sambil bekerja, apa ada trik tertentu? Oke. Apakah ada trik tertentunya? Mungkin ini bisa sebentar. Iya, Jadi ingat saya dulu Saya mau mau ujian ya. amai Mm. cuti cuti dan saya harus cari hotel yang murah
Iya. Untuk saya nginep sendiri buat belajar. Kenapa? Karena saya di rumah, waktu itu masih bayi, balita, anak-anak umur, waktu itu Balance gimana nih Bu? Ya, cara pokoknya cara tidurnya belajar masih sama harus sama kerja. saya gitu kan. Jadi waktu itu karena saya komitmen bahwa saya harus dapat gelar gitu kan, setidaknya di waktu itu di Pamjaki, terus di Amai, akhirnya ngomong sama suami boleh nggak saya nginep di hotel yang murah aja, yang semalam cuma 100-200 ribu supaya saya bisa belajar karena besok saya ujian. Terus akhirnya dikasih. Jadi saya akhirnya bikin apa namanya jadwal kalau saya mau ikut ujian seperti itu gitu loh. Jadi memang Kalau itu kan ujian ya, komitmen ya. itu ujian kalau misalnya memang kita sambil sekolah nih, Ya, tapi juga kerja itu gimana Bu? saya Nah, itu saya Bu, ngalamin Bu banget ya. Sof itu. Ya Bu Ya, Sofi, saya gimana Bu ngalamin Sofi? banget. Soalnya saya dari D3 loh, teman-teman mungkin dari S1 ya. Ya Nah, tadi teman-teman sama yang di fixnya profil juga Ibu. ya. Iya. Nah, kalau saya dari D3 ke S1 harus belajar juga. Nah, caranya saya belajar itu sebetulnya sekarang ini kan saya ngajar nih. Akibat dari sering ngajar itu jadi apa? Jadi kayak nunjuk gini gitu. Ngajar ngajar ngajar. Tapi ini jempolnya ke sini nih, jempolnya ke kita. Lu sendiri udah bisa apa gitu ya. Nah, iya, jadi kepikirannya, oh iya ya aku belum ini, oh aku belum ini. Nah, ketika yang paling parah, misalnya waktu magister akuntansi yang S2 itu, saya harus benar-benar, eh, ya semua juga harus benar-benar sih ya. Waktu yang S1 saya lagi hamil. Yang kedua itu anak masih baru berapa tahun lah, yang ketiga. Terus kemudian kalau yang waktu S3 itu yang lucunya itu adalah saya seperti kayak mau pingsan gitu ya, karena jurnalnya itu saya harus baca harus 200. Padahal saya kerjaan juga numpuk banget gitu ya. Nah, saya juga takut. Nah, betul kata Bu Desi tadi, saya kalau kita ada namanya kantor prioritas ya. Nah, kebetulan dekat rumah, waktu itu dekat rumah dinas saya. Jadi saya izin juga sama suami, Pak, saya kayaknya kalau ngerjain ini ya, ngerjain disertasi, kayaknya saya setelah makan malam sudah beres, dan saya masak sendiri. Saya masak sendiri untuk keluarga dan anak-anak. Jadi saya supaya feeling guilty-nya agak tipis gitu ya. Jadi saya tuh semuanya masak sendiri. Nah, terus kecuali kalau saya lagi di luar kota ya. Nah, eh, jadi setelah beres semua, eh, makan malam tuh harus harus makan bersama semua gitu ya kalau kita ada semua. Nah, itu saya pindah ke kantor kantor saya waktu itu, terus sembunyi di situ di ruangan kecil, terus saya kerjain sendiri. Ya kalau misalkan ada teman, ada yang sesama yang lagi nyusun disertasinya, ya saya. Nah jadi gitu. Nah kalaupun di jam kerja itu saya benar-benar bukan mau bukan bukan mau curi waktu gitu ya. Saya kayak merasa bersalah sama kantor juga. Saya nggak mau pakai itu. Jadi akhirnya saya bekerja yang optimal, yang terbaik gitu ya. Bikin terobosan apa. Nah lalu yang efektif belajar ya udah setelah maghrib belajar, setelah isya belajar, udah full time gitu. Jadi jangan kalau dicampur-campur gitu nanti kita juga nggak akan optimal. Aduh ini lagi belajar keganggu. Nah gitu. Kalau itu kita sediakan waktu sejam 2 jam itu juga optimal gitu. Jadi ada Belajar dari barriernya sana. juga Bu sama konsistensi atau komitmen kita kerja ya udah kerja, Nah, abis itu kita belajar. Either even itu cuma iya, 1-2 jam, itu yang jelas betul. teratur itu harus gitu ya. Iya, gitu. Komitmen kita nih mau Komitmen sampai kita. iya mau sampai malam pun asal di rumah ya kita kerjain gitu. Mm-mm, Dan mm-mm. bersyukurnya ya akhirnya beres juga gitu ya. Akhirnya Dan beres waktunya juga. bersyukur waktunya tepat, tidak molor. Oke. Karena saya pikir kalau molor nanti biayanya Ya, lebih tinggi lagi. biar ini. Bu Karena Desire, biaya sendiri masalahnya. kalau Bu Desire ada nggak Bu tipsnya untuk berbagi? Ibu juga tadi kan sampai S3 ya Bu atau S2 ya, yang itu pasti juga S2. bukan hal yang mudah ya Bu ya. Iya, um, there's no magic trick or magic recipe ya kayaknya ya. Pada suatu titik kita pasti nggak akan mungkin bisa keluar dari tantangan tersebut. Kalau pengalaman saya adalah dulu tuh saya rely dengan keluarga karena kita juga pasti punya keluarga. Saya beruntung dalam hal ini saya punya om, terus juga mama saya gitu ya yang masih mau membantu saya untuk ngejagain anak saya. Dan kemudian, papanya dulu juga ngajarin,
jangan diganggu, maminya lagi kerja atau lagi belajar, jangan diganggu dulu gitu ya. Jadi pada waktu itu ada Jalurnya balance, ya, kerjasama dengan nah keluarga juga dibutuhkan betul ya Bu ya. betul. Nah menurut saya itu sangat penting Oke. sih ya, karena kalau enggak kita akan kesusahan, nggak mungkin tangan kita cuma 2 gitu ya. Ya kan pikiran kita juga pada waktu kita sekolah juga kan harus full fokus ya, benar kan ya Bu Sofi ya, Bu Desi ya. Nah itu, Ya, bukannya kita nggak sayang sama anak sih, tapi ya memang kenyataannya memang kita harus fokus saat itu ke diri kita sendiri, untuk ya, apa. Nah itu dia betul. yang saya bilang pengorbanannya ya waktu ke keluarga gitu ya, waktu ke anak itu pasti akan berkurang. Oke. Jadi itu sih, jadi keluarga itu, itu benar-benar luar biasa. Oke. Oke. Jadi Bu Mungkin Ida sedikit, tadi, Mbak Rena, iya sedikit Bu aja. Sofi? Jadi ketika kita belajar itu, kita ajak anak itu juga belajar gitu. Oke. Jadi saya ingat waktu itu ngerjain disertasi sampai jam 12 malam, dan anak saya juga lagi upload-upload ke dosennya gitu. Aduh, Sama-sama bareng hampir belajar gitu ya. hampir telat nih, gimana nih gitu ya. Seperti itu. Jadi kita Oke. Seru jadinya ajaknya ya. jadi engagement gitu, engagement. Jadi Engagement bareng untuk kita belajar ya Bu. bareng, iya gitu. Kamu makan-makan Oke. bareng, Iya, kamu iya. masak juga masak bareng. Terus kalau mau apa, ini juga bareng gitu. Belajar juga bareng gitu. Bahwa kita juga lagi belajar nih, kita sama-sama lagi belajar. Gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, yang pertama tips and triknya dari ibu-ibu adalah satu, memang melibatkan keluarga itu penting untuk dukungannya, untuk engagementnya. Lalu dua, tadi time management masing-masing dan konsistensi atau kedisiplinan Komitmen kita ya. membedakan antara oh ini saya lagi kerja, oh ini saya harus belajar, itu juga harus tahu. Baik, terima kasih Bu Ida Trimurti untuk pertanyaannya. Masih satu pertanyaan lagi, mungkin boleh ya? Ada satu pertanyaan dari Mbak Riana atau Ibu Riana. Siang, saya ingin mengajukan pertanyaan untuk ibu-ibu semuanya. Satu, pernahkah ibu-ibu ini merasa burnout? Jika iya, bagaimana mengatasinya? Lalu, tips apa yang bisa ibu-ibu bagikan untuk para wanita lain agar tetap produktif tanpa mengorbankan waktu untuk diri sendiri? Monggo, siapa yang mau menjawab duluan? Saya bisa ini nih, Bu Sofi, Bu Desire, Bu Desi. Bu Sofi tadi kayaknya udah mau bersuara nih, silakan Ibu. Pernah nggak Bu ngerasa Jadi, burnout? Kalau iya iya, gimana? iya, itu dia yang tadi saya bilang. Saya Itu pernah, tadi ya. iya, saya pernah sempat kayak pingsan gitu, Bu. Ketidur tidur kayak pingsan gitu ya. Hah? Mungkin kayak kelelahan kayak gitu juga, tapi ya itu gara-gara harus baca 200 jurnal gitu ya, terus harus bikin kesimpulannya, dan kita harus jurnalnya harus jurnal Scopus itu kan, Mm-mm. diuji Scopus, terindeks Scopus, terus harus Q berapa gitu ya, Q yang terbaik gitu kan gitu ya. Jadi ada satu harapan-harapan, cita-cita, tapi saya juga nggak mau nih ngorbanin anak gitu ya. Nah, itu juga tetap. Nah, saya itu lebih kepada ya mungkin itu tergantung agamanya masing-masing dan kepercayaan masing-masing ya. Saya ambilnya yaitu doa, minta doa ibu, ya minta waktu yang berkah, minta sama Tuhan, minta waktu yang berkah, minta semuanya berkah. Saya juga sekolah juga belajar untuk cari ilmu, dan nanti semoga bisa jadi eh, sesuatu yang terbaik dan bisa diamalkan lagi, dan bersyukur terbukti dengan saya seperti ini. Jadi saya setelah pensiun ini, tadinya ngajar yang mahasiswa ya, sekarang bisa mengajar direksi-direksi tentang perbankan, tentang Luar biasa Ibu. malah malah masih perbankan ya kalau ngajar ya, tentang yang sedang in sekarang e-cover, kemudian perlindungan konsumen gitu ya. Jadi terus juga ada beberapa CEO yang memang ingin tahu konten ya, accounting itu seperti apa, laporan keuangan seperti apa, Oke, dan analisa laporan keuangan itu seperti apa. Nah, itu sampai private seminggu sekali. tuh ya. Kalau Bu Desire tadi di awal saya sempat highlight, nggak apa-apa istirahat dulu untuk kita lari lagi. Boleh Iya. ditambahin nggak nih Bu? Kali gimana Ibu pernah burnout? Apa tipsnya? Oh pasti, burnout itu sesuatu hal yang wajar ya, apalagi, tuntutannya kan dari 2 dunia, Iya. dari profesional sama, personal ya. Jadi yang tadi saya bilang perfect balance itu ilusi lah, kalau kita wanita bekerja gitu ya, itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau pada waktu saya burnout, yang satu hal yang saya pelajari adalah self-care sama taking care of your own well-being is important. Mmm, jadi
pada waktu burnout, mungkin saya take time off, 1 hari cuti gitu ya, saya spa, atau bahkan kalau misalnya nggak ada waktu, kalau misalnya lagi ada project-project, saya keluar, saya beli lipstik aja 1 gitu ya, yang menyenangkan hati saya gitu ya. Udah senang tuh kan, itu that's how you take care of yourself. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang suka jalan ke taman gitu ya, olahraga, di do that. Karena menurut saya taking care of yourself is very very important, itu pertama. Kalau nggak balance, itu akan agak sulit kitanya ya, Ya. maksudnya kita kan juga wanita gitu ya, kita ada masa-masa di mana ada, ya ada imbalance-nya lah ya, kita nggak ada manusia yang sempurna. Terus kedua adalah fokus ke hal-hal yang penting, eee, dan, mungkin kita fokusnya dalam fokus itu juga kita berarti harus, ada hal-hal yang kita lebih fleksibel dalam menangani, suatu masalah contohnya atau dalam menangani kerjaan di kantor gitu, kita harus lebih fleksibel, kayak gitu sih. Begitu juga untuk anak kecil untuk keluarga di rumah. Jadi pertama, self-care, well-being, embrace imperfection, dan juga, focus on the things that really really matters. Hmm. Bu Desire, terima kasih sharingnya. Kalau dari Bu Desi mungkin boleh Sebenarnya bagi sedikit sama lah dengan mirip dengan Bu Desire juga. Saya tuh kalau untuk burnout sama ya, lagi perempuan nih kita kalau kita dari sisi medis nih mengingatkan bahwa kita perempuan tuh ada masa-masa yang akan kita hadapi dari diri kita sendiri secara hormonal ya. Mm-mm. Jadi pada saat kita masih muda hormonnya, kemudian sekarang masuk di usia yang sampai mau pramenopause, menopause itu kadang lupa bahwa kadang kita tuh tidak bisa mengendalikan emosi secara tanpa sadar itu sebenarnya datang dari tubuh kita juga. Mm-mm. Jadi harus belajar memahami, melihat tanda-tanda di badan kita juga gitu loh pada saat capek, lelah. Kadang bukan masalah pekerjaan sebabnya, karena kadang biasanya muncul dari badan kita yang mungkin dari lifestyle makanan ya, yang saat ini banyak teman-teman mungkin lupa untuk mengkonsumsi sayuran sama buah, kemudian minum air putih, kemudian olahraga. Ini 3 poin ini yang selalu Ya. dilupakan, tapi kita nyalahinnya ke pekerjaan. Jadi kasihan Oke. pekerjaannya sebenarnya Oke. biasa aja, tapi Ya. dibikin susah karena Betul. kitanya sendiri yang memunculkan itu menjadi burnout gitu loh. Oke. Jadi coba ada 2 hal yang saya sampaikan, tipsnya adalah ingat lagi kita sudah lifestyle kita bagus apa enggak. Terus yang kedua senangkan diri, jangan sampai lupa seperti tadi Bu Desire. Desire bilang Sama saya ya. juga kalau lagi pengen apa hangout itu pergi aja ke Watson, ke Guardian. Jadi benar-benar harus cari little sparkingnya kita tuh apa biar kita happy, udah do it, just do it gitu aja kan. Kalau saya beli Ya ampun, barang cucu. ya ampun, Ah, iya, ya ampun pergi ke Guardian dapat lipstick yang Cari lagi apa sale yang bisa aja bikin Iya, kayaknya kita biasanya happy kan happy gitu banget retail ya. gitu loh. terapi itu ya. benar. Oke. Sesimpel itu sih, habis itu nanti balik lagi ke kantor. Kita Ya. cari tahu yang bikin kita senang apa, happy apa, begitu Iya. burnout lakukan itu. Jangan lupa lifestyle kita juga harus tetap dijaga. Secara Ya, garis kalau besar gitu ya, Bu ya. iya, kalau udah punya cucu itu, nanti belanjanya untuk cucu udah lunas Nah, untuk betul. kita. Itu nikmatnya luar biasa Pokoknya dan bikin kita itu Bu healingnya Sofi senang bener-bener cucu gitu iya ya. Healing. bener Nah ya perempuan itu banyak tahapan Iya, iya. emosional yang Oke. kadang iya kita nggak Ini harus sadar gitu. sadari. betul kayak Bu Baik, Desi ibu-ibu kan semuanya. jalan-jalan untuk diri sendiri ya. Iya. Itu udah mungkin nanti sekian tahun mendatang sudah ada cucu itu udah lewat. Saya udah ngalamin sampai sekarang juga masih ngalamin, tapi Oke. begitu sekarang beli sesuatu untuk cucu itu wah Happy itu banget. Happy ya, Bu. rasanya happy. Terus udah gitu di video call dulu, kamu mau ini nggak, mau ini asal sekedar stiker aja ya, Iya, iya, iya. kasihnya itu nggak seberapa, Baik, tapi baik. si itunya happy, Yang penting bikin cucunya happy. seneng lah ya, Bu ya. Iya Oke. gitu. Baik, sepertinya waktu kita sudah sangat terbatas, jadi saya akan akhiri saja. Tapi sebelum akhiri, sekali lagi saya minta mungkin satu sentences atau satu quotes dari ibu-ibu untuk para Sobat AUI yang hadir kali ini, gimana kita bisa menjadi perempuan yang tetap bersinar di tengah
mau baik menjadi profesional maupun secara personal. Dari Bu Desire boleh ada Ya, pesan-pesan? um, s- uh, saya punya satu quote yang saya rasa tuh pas banget untuk tema kali ini dan para ibu-ibu dan hadirin yang ada di forum ini. Quote ini dari Maya Angelou. Maya Angelou itu dia a colored woman in the US back in 1930s. Dia perjalanan hidupnya tuh mulai dari dibesarkan di keluarga yang abusive, terus kemudian dia pada perjalanannya beliau itu menjadi seorang wanita yang sukses, menjadi seorang penyair, menjadi seorang sutradara, menjadi seorang penulis buku, bahkan menjadi juga movie star at that point in time. Uh, the struggle was very very real. Jadi dan despite all the struggles yang dia punya, halangan hidup yang dia punya, itu dia tetap semangat. Quote-nya dia satu yang buat saya resonate, sangat-sangat resonate dengan saya dengan baik ya. Dia bilang gini, my mission in life is not merely to survive, but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. Apa itu mengajarkan artinya ke saya adalah hidup tuh memang gak gampang. Jadi tapi saya bukan hanya harus survive aja, tapi saya juga harus fun. Saya harus enjoy this life. So that's essentially sih itu. Oke, terima kasih Bu Desire untuk quotes-nya. Ibu Desi mungkin boleh dari Ibu apa nih yang closing statement yang mau Ibu sampaikan? Oke, ada dua hal ya. Pertama, sebenarnya carilah apa yang membuat kamu bangun pagi hari itu dengan semangat gitu loh. Dan pengalaman saya adalah komitmen. Jadi kalau kita punya komitmen, itu menjadi salah satu harapan dan semangat kita untuk bangun pagi itu dengan happy. Komitmen sama kantor, komitmen sama keluarga, komitmen sama staff, karyawan, teman di kantor. Jadi komitmen itu apa yang mau kita bawa. Nah, modelnya apa? Yaitu belajar. Belajar dan belajar, terus belajar sampai nanti kita akhir hayat ya, belajarnya baru berhenti. Nah, terus yang kedua, mungkin ada sedikit pantun nih, Boleh tuh Bu. Apa tuh Bu? Silakan Bu. bantu pakai cakep ya. Cakep. Belum Oke, deh. Silakan Bu. seseorang hendak Cantik. ya, oke, seseorang hendak berlabuh Cakep, dan Cakep. seseorang pun juga hendak berlalu. cakep. Semoga Cakep, semoga para wanita, istri dan ibu Cakep. diberi cakep, rizki dan sehat selalu. Terima cakep. Cakep Bu. kasih. Terima kasih Ibu. Baik Keren, pantunnya keren. dan juga quotes atau pesan-pesan yang disampaikan untuk kita hari ini. Bu Sofi terakhir mungkin Bu Sofi ada yang mau Ya, disampaikan Ibu? ya. Satu kata dari saya itu adalah breakthrough atau terobosan. Oke. Buatlah terobosan untuk di mana kita berkarya. Ketika kita ditempatkan di perbankan, apa yang bisa kita breakthrough? Apa di unit mana? Kita harus bikin terobosan baru. Apa yang menjadi terobosan sehingga itu ada hal baru. Kemudian di dana pensiun saya waktu itu juga sama. Bikinlah breakthrough di sekecil unit apapun. Kemudian pindah ke asuransi juga sama. Harus bikin breakthrough. Mana yang belum ada ya? Mana? Apalagi sekarang ya Bu Desire ya. Banyak POJK baru dan sebagainya. Kita harus create dan create gitu ya. Untuk pedoman-pedomannya. Nah, bikinlah sesuatu yang baru dan yang ini belum ada. Kita tuh sebenarnya bukan belum ada. Saya selalu bilang ke teman-teman, bukan mengecilkan arti teman-teman yang sudah ada di sini, tetapi kita bukan belum ada, tetapi kita akan create lagi yang lebih baik lagi dan itu menjadi terobosan untuk kita. Nah, Oke. untuk ke anak juga sama, buatlah breakthrough dimanapun kalian berada. Mau di sekolah, mau di teman-teman, mau di kita merasa punya harga dalam arti harga, senangnya berkawan sama kamu, senangnya punya anak buah kamu, gitu. Jadi
kamu itu sebagai apa anak atau sebagai bawahan dari sekarang itu ada atasannya juga misalkan gitu ya, itu lebih kepada dia happy dengan terobosan kamu. Dan sebaliknya kamu juga sekarang sudah ada memegang satu jabatan ya, BOD minus 2 kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, kamu juga harus membuat terobosan baru juga ke bawah kayak gitu. Itu Oke. aja dari saya, Terima terobosan. kasih Bu Makasih. Sofi, Bu Desire, Bu Desi. Kalau boleh saya compile nih, singkat aja dari panjang kita bicara diskusi dari mulai profesional ibu-ibu sampai dengan ke personal. Beberapa kata yang saya ingat berkali-kali kita bahas. Komitmen, 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 konsistensi, belajar, 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 dan tadi ada kata baru sih, breakthrough, gitu. Jadi ini sangat menginspirasi kita semua. Harapannya bisa membuat kita lebih baik sebagai Kartini-Kartini muda atau Kartini-Kartini yang sudah lama juga berkontribusi untuk industri. Semoga ini menjadi suatu insight baru untuk kita semua dan memberikan dampak positif. Terakhir dari saya, izinkan saya mengutip semangat Kartini. Habis gelap terbitlah terang, dan hari ini kita belajar bahwa terang itu bisa muncul dari keberanian perempuan untuk memimpin, dari komitmen untuk terus berkarya, dan tentunya semangat untuk terus belajar dan berbagi. Terima kasih kepada narasumber Ibu Desire, Ibu Desi, dan Ibu Terima Sofi untuk kasih. kisah-kisah pelajarannya, sharingnya, inspirasinya, dan saya pribadi pun terinspirasi dari ibu-ibu semua. Semoga bisa seperti ibu-ibu juga, balancing semua di titik karir juga bisa sampai ke posisi yang tinggi. Dan terima kasih untuk waktu yang telah bermakna ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Gina sebagai MC. Dari saya terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.